Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sadam Ajis, NPM 2051040154. Di sini saya akan membahas suatu artikel dengan tema lingkungan dan kebijakan ekonomi yang berjudul Kelestarian Lingkungan versus Pembangunan Ekonomi. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi, pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Masuk ke masalah. Adanya persepsi, cara pandang, dan pola pikir mengenai sumber daya alam dalam konteks pemaknaan arti pembangunan yang sangat berbeda, bahkan saling bertolak belakang. Itulah yang menyebabkan terjadinya kontestasi antara kebijakan pembangunan ekonomi dengan pelestarian alam dan lingkungan. Kontestasi antara dua kebijakan dan program yang saling bertentangan itu membuat arena pembangunan di tingkat nasional maupun di daerah seolah-olah merupakan ajang pertarungan yang tidak seimbang antara unsur yang kuat berkuasa melawan unsur yang lemah tak berdaya. Ibarat menghadapi medan perang, pembangunan ekonomi sudah punya semua perangkat, pasukan terlatih, senjata canggih, cukup amunisi, pengalaman panjang, dan dukungan logistik yang kuat berupa konsep, teori, sistem, regulasi, kebijakan, anggaran, dan kelembagaan yang serba lengkap dan teruji. Karena itu, pembangunan ekonomi punya begitu banyak keunggulan yang membuatnya memegang peran supremasi antar sektor-sektor lainnya sehingga bisa menguntungkan posisi dan prioritas kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Bisa kita lihat ruang terbuka hijau pada analisis 10 kota besar di atas itu di Indonesia menunjukkan masih rendahnya ruang terbuka hijau dari rasio kewajiban RTH, yang mana berarti Indonesia sendiri masih belum cukup dalam melestarikan lingkungannya. Ditambah lagi pada grafik hutan primer di Indonesia, meskipun mengalami penurunan dalam 4 tahun ke belakang dari 2017 hingga 2020, namun indeks angka tersebut masih cukup besar, yaitu sekitar 0,3 hektar setiap tahunnya, yang mana berarti Indonesia harus lebih memperhatikan kelestarian lingkungannya. Nah, solusinya yang pertama, tidak terjadi benturan atau konflik antara agenda pertumbuhan ekonomi dengan agenda pengelolaan SDA dan lingkungan. Konflik itu harus dicegah sehingga bisa dihindari terjadinya kebijakan trade-off antara pembangunan ekonomi dengan SDA dan lingkungan. Itu berarti perlu ada komitmen politik dan kebijakan ekonomi untuk menjamin bahwa tutupan hutan Indonesia tidak berkurang. Hutan tak boleh dikorbankan demi pembangunan ekonomi. Yang kedua, kalau pembangunan nasional dan daerah mampu melaksanakan pola pembangunan berkelanjutan sesuai dengan tujuan SDGs dengan menerapkan prinsip sinergi dengan secara konsisten, yaitu menjaga dan mewujudkan adanya keseimbangan dan keselarasan antara pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian alam dan lingkungan. 3 pilar pembangunan berkelanjutan itu sama pentingnya dan harus dijalankan secara sinergis dan seimbang dengan semangat, sehingga tidak ada yang mesti kalah ataupun menang. Yang ketiga, kalau sistem perekonomian dan kebijakan keuangan tidak memperlakukan hutan dan SDA hanya sebagai faktor produksi dan bahan baku untuk dieksploitasi semata, tapi sebagai sumber daya dengan potensi nilai ekonomi tinggi dan berharga bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Kemudian yang keempat, kalau Bappenas dan Menko Perekonomian mempunyai platform kebijakan baru dengan jelas merumuskan dan tegas menjalankan tujuan pembangunan kita untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon atau development with low carbon emission yang meminimalkan ekstraksi dan eksploitasi kekayaan alam khususnya sumber daya hutan dan mengutamakan pembangunan sumber energi baru dan terbarukan, new and renewable energy resource. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam pola pembangunan berkelanjutan, negara harus menjalankan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, selaras, dan berlanjutan dalam jangka panjang. Tidak ada trade-off antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.
Jadi semuanya merupakan unsur dan faktor yang penting dan diperlukan dalam pembangunan. Meskipun masing-masing unsur ekonomi dan lingkungan mempunyai fungsi dan kontribusi yang berbeda-beda, tapi karena sama-sama diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, maka perlu adanya sinergi dari kedua unsur tersebut sehingga bisa terjadi proses pembangunan yang bersifat saling mengisi dan menunjang. Dengan adanya kesadaran masyarakat akan arti penting kelestarian lingkungan hidup, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi juga masih akan tetap bisa berkembang. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.